Tuhan Yesus pernah nggak menyebut Yahweh? Dia menyebutnya dengan karena Allah itu nggak punya nama, Bapak Ibu. Kalau dia punya nama, berarti dia dinamai. Makanya ketika Musa bertanya kepada dia di dalam Keluaran, siapakah namamu yang akan kuperkenalkan kepada bangsa Israel? Tuhan bilang apa? Akulah aku. I am who I am. Tidak ada nama yang bisa mendeskripsikan aku itu bagaimana. Gak ada nama yang cukup untuk menjelaskan aku itu siapa. Jadi akulah aku. Akulah aku. Kebuat namaku si Ucok gak cocok. Kebuat namaku si Butet gak cocok juga. Gak ada. Karena dalam iman Yahudi, nama itu punya arti, Bapak Ibu. Nama Yesus itu artinya apa? Yod Hevave plus Yasha. Yasha itu seperti kata nama Yesaya. Yasha itu artinya menyelamatkan. Jadi arti nama Yesus itu adalah Yod Hevave, menyelamatkan. Itu arti nama Yesus itu. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, apapun keyakinan tuan-tuan, suku, bangsa, agama, warna kulit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua hidayah, kepahaman, kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesan di WhatsApp yang berisi dengan link video, yaitu ada video dari link Facebook dengan di YouTube. Baik, kami sudah menonton potongan video dari orang yang sangat kami muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nama itu adalah bahasa, tuan-tuan. Semua nama pasti terdiri dari huruf, dan semua huruf pasti terdiri dari bahasa. Bahasa apapun pasti ada hurufnya, ada namanya. Sedangkan bahasa itu sendiri adalah hasil budaya. Hasil budaya untuk berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Sehingga timbul atau tercipta yang namanya bahasa. Jadi secara sederhana, yang namanya nama, yang namanya tulisan, yang namanya huruf, yang namanya bahasa adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan nama itu ada? Kapan bahasa itu ada? Kapan tulisan itu ada? Tulisan itu ada, nama itu ada ketika Nabi Adam di dalam surga sudah berjasa. Jadi Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Setelah menjadi bentuk Nabi Adam, lalu Allah menghembuskan ruh ke dalam Nabi Adam seperti dalam surat Shad ayat 72. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ الرُّوحِ. Dan setelah kami tegakkan, setelah kami jadikan, sempurnakan kejadian Adam, lalu kami hembuskan sebagian ruh dari ruh kami. Maka ketika ruh itu masuk ke dalam Adam, mengisi rongga-rongga di dalam tubuhnya Adam, maka Adam pun sadar.
Sadar Adam itu. Nah, kesadaran Adam itulah disebut dengan jiwa. Ketika Adam itu sadar, barulah Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama, bahasa-bahasa, tulisan-tulisan. وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ dalam surat Al-Baqarah. Dan Allah ajarkan kepada Adam nama-nama. Jadi Allah ajarkan kepada Adam itu nama-nama. Termasuk Allah ajarkan kepada Adam nama zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah abadikan dalam surat Toha. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Jadi yang disebut zat Allah itu ya aku dalam surat Toha tadi. Sedangkan Allah itu nama dari mewakili aku dalam surat Toha tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi dengan menyebut nama Allah, jadi Allah itu nama. Siapa yang diwakili oleh nama Allah itu? Yang diwakili oleh nama Allah itu ya dalam surat Toha itu. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Aku dalam ayat itulah Allah, sedangkan Allah adalah nama dari aku itu. Jadi tahu nama Allah belum tentu tahu aku dalam ayat itu. Tahu nama Allah belum tentu tahu pemilik nama Allah itu. Begini tuan-tuan. Awal mula sebelum alam semesta ini ada, sebelum keadaan ada, dan sebelum keadaan tidak ada, itu ada secara majazi, ada, belum ada, tidak ada juga belum ada secara majazi. Yang pertama-tama ada secara sedia atau bako, kidam, bako, ya. Yang ada secara sedia kala tidak mencipta dirinya sendiri, dialah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun saat itu tak bisa disebut Allah karena huruf belum ada, tulisan belum ada, bahasa belum ada. Yang ada mutlak hanyalah zat Tuhan dirinya sendiri. Zat di sini tidak bermakna partikel, atom, dan lain sebagainya. Tapi zat inilah yang disebut dengan pembendarahan kerahasiaan. Dialah zat mutlak Tuhan yang maha rahasia dan tidak bisa disebut Tuhan karena makhluk belum ada. Inilah dalam masyarakat tasawuf, orang-orang sufi, orang-orang tasawuf menyebutnya martabat satu, martabat ahdah. Di mana keadaan Tuhan dalam keadaan sedia tanpa permulaan. Dia bersifat qadim. Allah Ta'ala tanpa permulaan dan Allah Ta'ala tidak mencipta dirinya sendiri di dalam kerahasiaan zat mutlak Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu zat mutlak Tuhan ini berkehendak untuk menciptakan langit dan bumi, menciptakan jin dan manusia. Maka memancar pada diri zat Tuhan itu adalah sifat, nama, dan perbuatan Tuhan. Lalu gaiblah zat Tuhan itu pada sifatnya, pada namanya, dan pada perbuatannya. Namun saat itu sifat, nama, dan perbuatan Tuhan belum nyata. Kenapa belum nyata? Karena belum diciptakan keadaan ada dan keadaan tidak ada. Belum diciptakan alam semesta untuk menyatakan sifat-sifat itu. Jadi sifat-sifat Allah saat itu la ta'yin, belum nyata. Nah, jadi sifat asma dan af'al, sifat nama dan perbuatan pada martabat kedua ini ketika zat bersembunyi pada sifat nama dan perbuatannya ini belum nyata. Kenapa belum nyata? Karena belum adanya relasi yang dinyatakan oleh sifat itu. Contoh, Tuhan menyifati dirinya maha melihat. Yang dilihat apa? Kan cuma dirinya. Tuhan mencipati dirinya maha menciptakan.
Ciptaannya mana? Tuhan menyipati dirinya maha pengasih, maha penyayang. Siapa yang dikasihi, siapa yang disayangi? Tuhan menyipati dirinya maha memberikan azab, maha memberikan mudarat. Siapa yang diberikan azab dan mudarat itu kan cuma dirinya. Sehingga sifat asma dan af'al Tuhan, sifat nama dan perbuatan Tuhan di sini belum nyata. Maka bertajalilah sifat nama dan perbuatan Tuhan menjadi Nur Muhammad. Lalu gaiblah zat Tuhan itu menghembuskan hembusan pertama menjadi Ruhul Ahmad. Jadi Ruhul Ahmad itu adalah batinnya Nur Muhammad. Ruhul Ahmad itu memancarkan nur, itu disebut dengan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad di sini bukan makhluk tapi manifestasi. Penampakan. Penampakan dari apa? Sifat asma dan af'al Tuhan. Siapa itu? Ketika Tuhan mengatakan kun fayakun. Tapi ingat, kun fayakun di sini bukan berarti Allah mengatakan kun fayakun, karena itu bahasa Arab. Bahasa Arab belum ada, belum nyata. Semua nama-nama ini berasal dari satu nama, yaitu pancaran dari nama Tuhan. Semua perbuatan kehendak yang terjadi di atas muka bumi adalah berasal dari satu pancaran, yaitu perbuatan Tuhan. Semua sifat yang ada di muka bumi adalah pancarannya satu, berawal dari sifat Allah, sifat Tuhan. Maka dari Nur Muhammad ini meledaklah menjadi alam semesta ini, yang kita kenal dengan teori Big Bang atau supernova yang meledak. Jadi ketika Allah katakan kun fayakun, maka jadilah kehendak kekuasaan itu nyata alam semesta ini, yaitu kun fayakun. Itulah Nur Muhammad itu, pembatas antara makhluk dengan kholik, pembatas antara ciptaan dengan sang pencipta. Ketika Adam dijadikan, barulah nampak sifat-sifat Allah itu. Barulah nampak amanah itu, melihat percikannya ini, melihat. Barulah nampak kita mengerti mendengar itu apa. Inilah percikan sifat mendengar. Inilah percikan sifat berkata-kata. Percikan dari percikan yang teramat sangat kecil. Itulah kenapa kita bisa hidup, karena kita dihidupkan oleh Allah. Karena ada hembusan Allah pada diri kita masing-masing. Tidak hanya pada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tapi kita semua yang hidup ini mendapatkan hidup dari Allah. Semua kita yang melihat ini mendapat penglihatan dari Allah secara langsung. Dan itu tidak hanya berlaku kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, berlaku kepada semua manusia. Bisa melihat, mendengar, merasai, berkehendak, itu semua langsung datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Allah menyatakan dirinya sangat amat dekat dengan kita. Tapi dekatnya Allah tidak bersentuhan, jauhnya Allah tidak berjarak. Maka wa'allamal adama asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Lalu Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Barulah kita paham yang namanya tulisan, yang namanya bahasa, yang namanya huruf. Tapi semua bahasa, semua tulisan, semua huruf ini berasal dari asma Allah. Semuanya berasal dari asma Allah. Karena Allah yang mengajarkan kita semua nama dan bahasa. Begitu pula semua yang terjadi di atas muka bumi ini. Beredarnya bumi mengitari matahari, beredarnya bulan mengitari bumi. Semuanya adalah menyatakan perbuatan Allah. Dan semua sifat yang ada di atas muka bumi adalah menyatakan sifat Allah. Jadi semuanya berasal dari sifat Allah, semuanya berasal dari nama Allah, semuanya berasal dari af'al Allah. Inilah yang dikenal dalam tasawuf itu tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat. Mentauhidkan segala-galanya kembali kepada Allah. Syuhudul wahdah fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahdah. Melihat yang banyak ini kembali kepada satu. Asal muasalnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ketika Allah berada pada martabat satu, ya nggak bisa disebut. Ya, aku adalah aku. I am who I am. Aku adalah aku ketika Allah berada di martabat satu.
di dalam martabat kerahasiaan yang tak bisa dijangkau oleh nalar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika Allah berkehendak menciptakan langit dan bumi, memancar pada diri zat Tuhan itu, sifat nama dan perbuatannya, barulah kita bisa mengenalinya dari sifat nama dan perbuatannya. Itu pun kita mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan Allah. Kenapa saya katakan dengan Allah? Hidup dari Allah, melihat dari Allah, ada diadakan oleh Allah. Artinya Allah menyaksikan dirinya sendiri. Ra'aitu rabbi bi rabbi, aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Aku mengenal Allah dengan Allah. Insya Allah bagi rekan-rekan yang sudah berbaiat, insya Allah sudah jelas yang mana disebut itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata, itu datang dari hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.